Natalia, Alex, dan Akila akhirnya pulang ke rumah. Setelah sebelumnya mereka menginap di rumah sakit. Tapi walaupun begitu, sekarang mereka bertiga sampai di rumah. Ternyata Akila masih diam dan tidak mau digendong maminya. Akila mau disuapin makan sama pipi. Akila menatap dalam Alex, dan Alex mengangguk. Mereka bertiga kini sedang makan siang. Tentu dong kesayangannya papi, ujar Alex. Akila tersenyum senang. Tapi wajah Natalia justru semakin muram. Sepertinya Akila benar-benar marah. Gumam Natalia pelan seperti hembusan angin. Makan siang berjalan lambat untuk Natalia dan berjalan cepat untuk Akila. Karena Akila terlihat sangat lahap menghabiskan makannya. Pipi memang terbaik, ujar Akila, lalu mengecup bibir Alex. Dan Akila suka makan disuapi pipi. Rasanya jauh lebih enak, sambungnya. Natalia memang terasa sangat sedih mendengar itu. Akila menggabaikannya. Bukannya ia tidak suka melihat kedekatan Alex dengan Akila. Tapi saat ini Natalia benar-benar iri. Putri kecil mami, Natalia mengulurkan tangannya, membelai pipi Akila, membuat Akila mengerucutkan bibirnya lucu. Akila masih marah sama Mimi, ujarnya ketus. Mata Natalia berkaca-kaca. Apa Akila semarah itu? Maafkan mami, sayang. Mami, pipi, mata Akila ngantuk. Akila mau bobo, ujar Akila manja, memotong perkataan Natalia. Dan Akila sambil menarik tangan Alex. Malaikat kecil pipi, apa begini sifat malaikat kecil pipi? Tanya Alex. Tatapannya yang teduh kini berubah tajam dan mengintimidasi Akila. Akila menatap dalam Alex dan tangannya meremas lengan Alex. Pipi. Akila berpindah duduk di pangkuan Alex dan memeluk erat pipinya. Maaf, bisiknya lirih. Akila menggigit bibir bawahnya. Jangan minta maaf sama papi, tapi minta maaf sama mami. Tangan Alex bergerak mengelus punggung Akila, dan air mata Akila seketika luruh, hingga menciptakan isakan yang terdengar menyayat hati Natalia. Sayangnya mami, panggil Natalia lirih. Air matanya mendesak keluar dan membasahi pipinya. Jangan menangis sayang, ujar Natalia. Ia berusaha membuat Akila menghentikan tangisnya, tapi air matanya sendiri semakin deras mengalir. Natalia memeluk Akila sekaligus Alex. Astagfirullah. Alex menghela nafas. Kini isak tangis Natalia dan Akila saling bersahutan, membuatnya pusing. Harus menenangkan Natalia atau Akila terlebih dahulu. Hiks. Kenapa Mimi ikutan nangis? Akila menghapus air mata Natalia dan mengecup kedua mata Natalia. Jangan nangis Mimi. Wah, Akila cuma bercanda Mimi. Akila cuma gak suka Mimi dekat dengan kakak itu. Akila gak mau kasih sayang Mimi terbagi. Dan Mimi gak sayang Akila lagi. Tangis Akila semakin pecah dan Natalia mengecup seluruh wajah Akila. Akila juga jangan menangis sayang. Mimi jadi sedih kalau Akila nangis kayak gini, ujar Natalia. Mereka berdua saling menatap dengan bibir yang mengerucut lucu dan membuat Alex tersenyum geli. Kalian benar-benar menggemaskan. Alex mengecup kening Natalia dan Akila bergantian. Kemudian mereka bertiga saling berpelukan.
Mimi, sayang Akila kan? Tanya Akila memastikan. Tentulah sayang, Akila kan kesayangannya Mami. Malah Mami jauh sayang Akila dibandingkan Papi, jawab Natalia. Alex mendelik tajam pada Natalia dan mendengus kasar. Oh, jadi begitu. Kepala Alex manggut-manggut dan Natalia menatap geli Alex. Mas, panggil Natalia dengan wajah Papi Esnya dan menggembungkan pipinya sehingga terlihat lucu. Jangan menatapku seperti itu, ujar Alex memutar bola matanya malas. Sementara Natalia berkedip manja menggoda Alex. Kalau Akila bagaimana Pipi? Ujar Akila, juga mengikuti Natalia mengedipkan matanya. Alex menghela nafasnya. Ya ampun, istri dan anaknya sekarang sedang kompak menggodanya. Terserah Akila, jawab Alex singkat, tetapi Akila malah terkekeh geli. Pipi sangat payah, ejeknya. Iya, memang Papi payah. Lalu Akila mau apa? Tanyanya dengan wajah yang berpura-pura marah. Mau cium? Jawab Akila polos dan langsung mengecupi seluruh wajah Alex. Begitupun dengan Natalia yang juga ikut menghujami wajah Alex dengan ciuman. Kami sayang Pipi, ujar Natalia dan Akila kompak. Alex tersenyum lembut. Pipi juga sayang sama kalian, jawab Alex. Ia mengecup sekilas bibir Akila dan mencium sekilas bibir Natalia. Jadi sekarang kalian sudah baikan? Tanya Alex sambil menyipitkan matanya menggoda Natalia dan Akila. Kami gak bertengkar kok Pi, jawab Akila memeluk erat maminya. Iya kan Mimi? Tatapan Akila begitu manja pada Natalia. Dan Natalia pun mengangguk, kemudian mengecup kepala Akila yang kini ada di dalam dekapan hangatnya. Iya putri kecilku, kita gak bertengkar. Hanya saja, tadi Akila marah dan mendiamkan Mami, ujar Natalia menggoda Akila. Tapi sayangnya, Akila malah tertidur karena merasakan kehangatan Natalia sekaligus kelelahan. Dan sontak saja, Natalia mendengus kesal karena ia gagal menggoda Akila. Natalia akhirnya membawa Akila ke kamarnya. Dan setelah Natalia membaringkan Akila di tempat ranjang, Alex memeluk Natalia dari belakang, menghembuskan nafasnya di leher Natalia, dan membelai leher Natalia dengan nafasnya yang terasa hangat hingga menciptakan desiran menggoda dalam tubuh Natalia. Sepertinya Akila akan selalu ada di pihak Mas. Dia gak mau kasih sayang kita terbagi untuk siapapun. Dan dalam hal itu, malaikat kecil kita sangat egois, bisik Alex. Apa ini soal adek untuk Akila Mas? Tanya Natalia, tangannya mengusap lembut tangan Alex. Sampai kapanpun keputusan Mas sudah bulat sayang. Dan belum berubah. Mas gak mau kamu hamil lagi sayang. Karena Mas gak mau melihat kamu seperti kemarin. Jelas Alex. Tapi Mas, Natalia memutar tubuhnya dan menghadap Alex. Jangan protes sayang. Kita sudah sepakat untuk hal ini. Dan Mas gak mau dibantah. Kamu tahu sifat Mas kan sayang? Alex mengecup dalam kening Natalia. Percayalah sayang, Akila sudah cukup untuk kita, ujar Alex. Iya Mas, aku mengerti. Bagaimana kalau aku hamil Mas? Tanya Natalia. Sayang, sudah, gak usah bahas itu lagi.
Kelopak mata Alex menatap Natalia. Tatapan sendu sekaligus tajam menghujami wajah Natalia. Mas selalu saja begini kalau sudah membahas tentang kehamilan, batin Natalia. Tapi ia juga mengerti akan ketakutan Alex. Apalagi ibu mertuanya mengatakan kalau Alex seperti mayat hidup saat ia sempat koma setelah melahirkan Akila. "Aku mencintai kamu sayang," ujar Alex mengecup sekilas bibir Natalia, lalu mengecup kepala Natalia dan memeluknya dengan erat. "Aku juga sangat mencintai Mas," balas Natalia. "Tapi Mas, bagaimana dengan kehamilan? Kita nggak tahu kapan Allah akan memberikan sebuah amanah lagi untuk kita. Walaupun kita mencegahnya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka nggak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya, Mas," ujar Natalia yang masih ingin membahas soal kehamilan. "Sayang," rahang Alex mengeras, dan pelukannya pada Natalia terlepas. "Mas nggak mau membahasnya lagi," tegas Alex, kemudian beranjak pergi. Natalia menatap punggung Alex yang menghilang di balik pintu. "Yah, dia marah," gumam Natalia, lalu menghela nafas panjangnya. Setelah kepergian Alex ke kantor, Natalia terus memandangi Akila hingga akhirnya 2 jam berlalu. Akila mengerjapkan matanya dan mata cantiknya terbuka. "Mimi." Akila terduduk dan memeluk Natalia. "Akila kangen," ujarnya manja. Natalia terkekeh geli. "Masa?" goda Natalia. Akila menatap kesal maminya, lengkap dengan wajah khas bangun tidur. "Akila serius, Mimi?" Akila mengerucut bibirnya lucu, dan Natalia mengecup bibir Akila gemas. Dasar putri kecilnya mami yang menggemaskan dan paling ahlinya menggoda maminya, ujar Natalia menyentil pelan hidung Akila. "Akila nggak godain Mimi kok," protes Akila. "Terus apa dong?" tanya Natalia menyipitkan matanya. "Nggak tahu Mimi, tapi Pipi mana Mi?" tanya Akila mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang kamarnya, berharap ada sosok papinya. "Papi pergi ke kantor sayang," jawab Natalia. "Yah," Akila terlihat kesal, dan tanpa mengatakan apapun, Akila beringsut turun dari ranjang. Alex kini tengah sibuk dengan tumpukan berkas di kantornya. Lebih tepatnya di ruangannya. Beberapa kali menghela nafas dan memijat kepalanya. "Kenapa, Lex?" tanya Melia yang memang sejak tadi ada di ruangan Alex. "Nggak apa-apa, kerjakan saja tugas kamu. Sepertinya malam ini kita akan lembur." Alex menatap sekilas Melia, lalu kembali fokus membaca berkas-berkas penting yang dipegangnya, kemudian membubuhkan tanda tangannya. "Yakin kamu mau lembur di kantor? Biasanya kamu akan membawa kerjaan ke rumah?" tanya Melia. "Diamlah Melia," tegas Alex kesal. Melia menghela nafasnya. Ia mengangguk mengerti. "Baiklah, aku tahu sekarang. Pasti kamu dan Natalia sedang bertengkar," simpul Melia. Alex menghela nafasnya mengabaikan Melia. Alex lebih milih menyibukkan dirinya. Dan tanpa terasa hari mulai gelap, tapi Alex justru semakin sibuk. Bahkan kini, malam semakin larut, dan Alex sama sekali tidak menyadarinya. Melia menggelengkan kepalanya, kemudian menghampiri Alex. "Waktunya pulang lagi, Lex," ujar Melia. Alex menghela nafasnya. Ia menyandarkan tubuhnya di punggung kursi kebesarannya.
Kamu duluan saja, ujar Alex. Jangan seperti ini. Kasihan sama Natalia dan Akila. Dia pasti menunggu kamu pulang. Lagian juga, kamu belum makan malam, jelas Alex. Sedangkan Melia tidak habis pikir dengan Alex. Sebenarnya apa yang membuat Alex seperti ini? Oke, aku pulang. Alex bangkit dari duduknya, kemudian melonggarkan dasinya yang mencekik lehernya dan menyampirkan jasnya di tangan kirinya lalu menatap Melia yang sejak tadi menatapnya. Di rumah, Natalia merasa sangat gelisah menunggu Alex. Tidak biasanya Alex pulang telat. Apa Mas benar-benar marah sama aku? Perasaan Natalia semakin tidak enak. Apalagi Akila terus menanyakan papinya. Natalia terduduk lesu di sofa ruang tengah dan tanpa sadar, air matanya luruh. Baru saja baikan sama Akila, sekarang ia harus bertengkar dengan Alex. Mimi kenapa? Tanya Akila yang menghampiri Natalia, dan dengan cepat Natalia menghapus air matanya. Kenapa bangun sayang? Natalia malah melontarkan kembali pertanyaan ke Akila dan mengangkat tubuh Akila, mendudukkan Akila di atas pangkuannya. Enggak tahu Mi, jawab Akila polos sambil memeluk erat Natalia. Pipi belum pulang ya Mi? Akila menatap lekat Natalia. Tangan mungilnya membelai pipi Natalia. Belum sayang. Mungkin papi di kantor lagi banyak kerjaan, jawab Natalia. Akila mengerutkan dahinya. Natalia tersenyum mengecup kening Akila. Akila semakin mengeratkan pelukannya. Dan tubuh mungilnya semakin merangsek masuk dalam dekapan hangat Natalia. Akila sayang Mimi, ujarnya. Mami juga sayang Akila, jawab Natalia mengecup kening Akila. Akila mulai tertidur, sedangkan Natalia masih menunggu Alex. Hingga akhirnya, Natalia melihat Akila yang tidurnya tidak nyaman, sehingga Natalia menyandarkan punggungnya dan memperbaiki posisi tidur Akila. Tidak lama kemudian Alex pun pulang dengan wajah lelahnya. Dan seketika hatinya merasa bersalah begitu melihat Natalia dan Akila tertidur di sofa dengan Akila yang tertidur di atas pangkuan Natalia. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Alex melempar asal jasnya, kemudian mendekat ke Natalia, mengecup kepala Natalia, dan Akila bergantian. Pelan-pelan Alex mengambil Akila dari pangkuan Natalia dan membawa Akila ke kamar. Lebih tepatnya ke kamar Akila sendiri. Maafkan papi sayang. Papi sayang banget sama Akila, ujar Alex membaringkan Akila, lalu menyelimuti Akila dan mengecup kepala Akila. Alex berangkat meninggalkan kamar Akila dan kembali ke ruang tengah. Alex merasa bersalah pada Natalia dan terus memandangi wajah Natalia. Maafkan Mas sayang. Mas enggak marah sama kamu. Tapi entah kenapa, perasaan Mas sangat kacau kalau kamu sudah membahas tentang kehamilan. Ujar Alex kemudian mengecup kening Natalia. Dan saat itu juga mata Natalia terbuka. Mas, Natalia memeluk erat Alex. Tapi detik berikutnya, Natalia melonggarkan pelukannya. Kenapa Mas baru pulang sekarang? Tanya Natalia, menatap fokus pada Alex. Mas lembur sayang, jawab Alex. Mas pasti sangat capek kerja kantor seharian hingga lembur. Apa Mas sudah makan? Tanya Natalia lembut. Mas sudah makan kok sayang. Iya capek banget. Kita lanjutkan nanti. Mas sungguh lelah dan sangat ingin mandi.
Alex mengecup kepala Natalia, lalu bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. 30 menit kemudian, Alex keluar dari kamar mandi. Alex mengungkir senyum di bibirnya. Perlahan ia naik ke atas tempat ranjang dan berbaring di samping Natalia. "Mas sangat merindukan kamu, sayang," bisiknya sambil membawa Natalia ke dalam pelukannya. Mendekap Natalia dengan posesif, menyandarkan dagunya di kepala Natalia yang saat ini sudah tertidur. "Maafkan Mas sayang, sudah membuat kamu menunggu. Mas hingga kamu dan Akila tertidur di sofa," ujarnya. Dalam menit berikutnya, Alex tertidur dan Natalia semakin masuk ke dalam pelukan Alex. Mereka berdua saling berbagi kehangatan dan kenyamanan. Paginya, Alex dan Natalia sudah tidak lagi diam-diaman. Suasana pun membaik. Akila selalu saja menempel pada Alex. "Pipi, Akila mau sama Pipi," ujarnya merayu Alex dengan kedipan matanya yang terlihat imut. "Apa? Kamu mau ikut Papi ke kantor?" tanya Alex mengerutkan dahinya, dan wajahnya dibuat seimut mungkin. Akila memutar bola matanya malas. "Pipi jangan so imut deh. Akila tahu Pipi ganteng. Tapi Pipi harus tahu, di rumah ini, orang yang paling imut adalah Akila," ujar Akila percaya diri.